Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa kabar? Seperti biasa, Bang tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sihat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Dan Bang juga ingin mengucapkan terima kasih kerana di atas dukungan dan juga ya teman-teman tidak jemu-jemu memberikan komentar yang positif dan seterusnya telah pun subscribe channel Bang Li. InsyaAllah semoga teman-teman dimurahkan rezeki. Dan jika ada rezeki nanti, terima giveaway istimewa dan spesial dari Lilia Pictures. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng guys sebagai tanda support dan mendapatkan notifikasi video-video baru dari Bang Li. So, tanpa buang masa, kali ini Bang Li ingin menonton satu informasi perkabaran terkini dari negara teman-teman, dari negara Indonesia. Dikatakan baru-baru ini Menhan telah menyatakan hasrat untuk mendapatkan rudal baru bagi kapal-kapal perang RI, dan juga RI akan bangunkan destroyer dan banyak lagi kapal-kapal ringan bagi support armada laut, angkatan laut. Tanpa buang masa, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go. Oke guys, seperti biasa, channel tidak lain bukan Indo Magazine. Keren. Oh, itu kayaknya kapal dari Turki ya. Wow. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap jos. BUMN, kali ini datang lagi dari industri kapal-kapal perang Indonesia, bos. Nah, jadi seperti yang kalian tahu nih, sebagai negara kepulauan alias negara maritim terbesar di dunia dengan wilayah laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, cukup luas guys. Kita Indonesia sudah sepatutnya nih bos, memiliki armada maritim yang sangat banyak dan kuat, baik itu berupa kapal-kapal perang maupun pesawat pengintai angkatan laut. Dan terkait hal ini, Indonesia pun kini diketahui sedang melakukan refurbishment sebanyak 41 kapal-kapal perang. Dan mantapnya diketahui bahwa beberapa dari kapal-kapal perang itu kini mulai dicantolkan, disematkan, alias dipasangi rudal baru, bos, yaitu rudal Atmaka. Nah, pertanyaannya rudal seperti apakah itu? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian kabar selanjutnya yang tak kalah mantap, dalam kunjungannya ke PT PAL Indonesia kemarin, ternyata merah putih guys, Bapak Prabowo pun kini meminta agar setelah selesai melakukan refurbishment terhadap 41 kapal perang, beliau minta agar PT PAL selanjutnya harus bisa membuat kapal destroyer dan juga lebih banyak kapal serang ringan yang modern dan ampuh, bos. Nah, pertanyaannya, kapal perang seperti apa itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, guys. Oh, Bapak Prabowo. Ya. Oke, kabar pertama kita bahas dulu nih, bos. Terkait rudal alias misil-misil sangar yang baru-baru ini siap dipasangkan pada kapal-kapal perang Indonesia. Misil diwartakan oleh Indo Militer yang motif lagi dari lembaga KRIS Indonesia. Rudal baru ini adalah rudal Atmaka, bos, yang merupakan rudal jelajah anti kapal buatan negaranya Bapak Erdogan, Turki punya rudal buatan lembaga KRIS Indonesia bahwa rudal-rudal sangar ini akan dipasangkan pada beberapa kapal perang Indonesia, bos, yaitu pada korvet Fatahillah class, Lurid class, dan juga Parchim class. Di mana sebenarnya tak hanya rudal, bos, banyak kelas dalam kapal program perang Indonesia ya. Satu kapal perang ini direncanakan juga akan dilakukan penambahan senjata yang terintegrasi dalam Combat Management System. Kemudian juga akan dilakukan repowering guna mengembalikan lagi fungsi asasi dan meningkatkan performa sebagai kapal kombatan utama. Itu bosnya. Selain itu, bagi armada PT kapal PAL, perang sejenis KCR maupun PKR juga akan dilakukan upgrade sistem navigasi dan juga komunikasinya, bos. Nah, kemudian rudal Atmaka yang berarti elang. Ini adalah rudal anti kapal dengan ukuran yang lumayan besar, bos. Panjangnya mencapai 5,2 meter, diameternya 350 mm dan
lebar wingspan-nya mencapai 1,4 meter. Gede guys. Rudal ini disokong dengan mesin micro turbo engine Safran TR40. Dan rudal ini pun dapat melesat pada level kecepatan subsonic Mach 0,85 bos. Terbang pada ketinggian sea skimming dan jarak tembaknya pun mencapai 200 km. Bobot rudal ini mencapai 800 kg dan sudah termasuk dengan berat peluru ledak 250 kg high explosive penetrating. Kemudian untuk pemandunya, rudal ini pun menggunakan sistem kombinasi, yaitu inertial navigation system, kemudian GPS, kemudian juga ada barometric altimeter atau radar altimeter dengan terminal guidance melalui aktif radio frekuensi seeker. Canggih guys. Mantap Jos. Memang mantap. Dengan tambahan rudal-rudal baru dari Turki ini, maka kini kapal perang Indonesia pun bakal semakin sangat bos. Sangat. Cepat. Oke, lanjut kabar mantap kedua kini datang dari Menhan kita Bapak Prabowo yang kini ingin agar PT PAL Indonesia mampu membuat kapal-kapal perang destroyer. Nah, dikutip dari banyak sumber-sumber Prabowo dorong industri. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto saat melakukan inspeksi terkait modernisasi kapal perang di PT PAL Indonesia Surabaya pada Selasa 23 Januari 2024 kemarin, bos. Pak Prabowo memangnya serius ya mengenai kapal sesudah modernisasi destroyer ini. Kita harus membuat destroyer. Kemudian kita juga harus bikin lebih banyak kapal serang ringan yang modern, kecepatan tinggi dengan senjata ampuh, tetapi low radar sehingga bisa bergerak tanpa terdeteksi, alias stealth atau siluman, bos. Nah, artinya permintaan Bapak Prabowo di sini ada dua, bos. Yaitu Indonesia harus mampu membangun kapal perang destroyer. Dan Indonesia juga harus mampu membuat lebih banyak lagi kapal serang ringan canggih dan modern dengan kecepatan tinggi. KRI Golok mampu masuk ke dalam mode siluman. Antasena bot. Kapal seperti apakah itu? KCR. Yang pertama kita bahas kapal destroyernya, bos. Dikutip dari akun teknologi dan strategi militer, di sini terpampanglah satu desain kapal perang destroyer yang disebutnya dengan IFDX 190. Future Destroyer Experiment Program. Destroyer Experiment Program, bos. Sudah dan dari kodenya yaitu 190 sudah dapat kita tebak bahwa kapal destroyer masa depan Indonesia ini nantinya bakal memiliki panjang sekitar 190 meter. Ini apa? Sudah siap gak? Masih belum jelas nih, ini desain prototipe, bos. Dan kalau kita lihat desainnya pun dapat kita simpulkan bahwa kapal perang ini sudah siluman. Di mana rancang bangun siluman ini pun dibuat dengan konsep menyembunyikan tonjolan-tonjolan atau bangun kapal yang dianggap dapat memperbesar citra radar, bos. Desainnya seperti misalnya nih, bentuk dan dudukan serta letak meriam. Itu dapat kita lihat tonjolan-tonjolan, lekukan-lekukannya dikurangi, bos. Kemudian untuk mendapatkan desain siluman, kita juga dapat mengurangi tiang-tiang kapal, menyembunyikan peluncur rudal sampai menggunakan bahan anti radar. Dan memang saat ini kapal model seperti itu dapat dijumpai pada kapal perang canggih destroyer siluman milik Amerika, yaitu Zumwalt Class, bos. Mantap Jos. Dan kalau di Indonesia kapal perang silumannya adalah KRI Golok. Nah, itu model-model siluman. KRI Jadi kalau destroyer pastinya ukurannya lebih gede, lebih besar. Sangar lagi, bos. Iya, betul. Tuh KRI Golok ini siluman juga ya. Oke, kemudian yang satu lagi Pak Prabowo juga minta nih bahwa kita harus bisa bikin lebih banyak lagi kapal serang ringan yang modern, kecepatan tinggi dengan senjata ampuh, tetapi low radar sehingga bisa bergerak cepat tanpa terdeteksi. Dan beliau juga minta berdesain siluman, bos. Siluman juga. Untuk desain seperti ini, kapal serang ringan dan senjata ampuh dengan kecepatan tinggi, ya mungkin dapat kita bayangkan ini adalah seperti kapal-kapal serang kecil seperti miliknya negara Iran. Kecil-kecil tapi kapal-kapalnya banyak yang memiliki rudal. KCR dan bisa jadi model ini dapat kita kembangkan dari tank boot Antasena ukuran yang tidak terlalu jumbo. Sudah Bang Li bilang pun pernah ditampilkan dalam versi rudal, bos.
Peter Lundin, Antasena Boat. Digantikan oleh senjata rudal. Dan jika kita cek lagi Instagram milik PT Lundin, pembuat Antasena, maka dapat kita lihat ada satu jenis kapal serang ringan ada yang baru, mirip speedboat dengan bersenjatakan rudal. Di mana tabung rudalnya bertuliskan logo PT PAL Indonesia dan juga PT Lundin. Nah, apakah kapal serang ringan seperti inikah yang diinginkan banyak jumlahnya oleh Bapak Menhan kita, Bapak Prabowo Subianto? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax. Indo Magazine, guys, keren, tepat. Terima kasih Indo Magazine. So itu tadi guys, 3 berita yang hangat Bang Li baru bertahu dari Indo Magazine ini mengatakan tentang rudal yang akan dipertingkatkan dengan pembelian rudal buatan Roketsan Turki, yaitu Atmaka rudal yang canggih 200 km jarak sudah boleh detect ya. Dia punya saiznya juga besar, mempunyai berat hampir 1 ton bobotnya. Dan akan dibuatkan dalam banyak kapal-kapal RI akan datang ya. Berita kedua mengenai kapal destroyer kehendak hajat dari Bapak Menhan Prabowo. Setelah selesainya ya projek-projek refurbish kapal-kapal lama, maka pembangunan kapal destroyer harus terus dilakukan. Itu Bapak Menhan katakan kepada PT PAL punya bosku ya. PT PAL harus bersedia selepas habis refurbish, maka kapal destroyer akan mula dibangunkan. Dan yang ketiganya, kapal-kapal yang kecil tapi sangar dan siluman. Itu juga kehendak Bapak Menhan Prabowo. Ataupun ya seperti yang kita lihat tadi Emin yang dikatakan, mungkin dari model KRI Golo ataupun Antasena Boat yang akan dimodifikasi menjadi kapal cepat rudal yang keren dan sangar serta siluman, dan akan dibina banyak-banyak seperti prototipe yang kita lihat tadi. Sudah ada tertulis nama PT PAL dan PT Lundin di atasnya. Mungkin kerjasama yang mantap dari PT PAL dan PT Lundin untuk membangunkan kapal-kapal perang ini yang kecil tapi sangar, dan juga kapal destroyer guys. Dan kehadiran rudal Atmaka tadi juga akan membuatkan kapal-kapal perang RI lebih ampuh guys. Tahniah Bang Li ucapkan, salut kepada Armada Angkatan Laut, TNI AL, Bapak Menhan Prabowo, dan juga perusahaan galangan kapal-kapal perang di Indonesia. Semuanya hebat-hebat ya. Bang Li selaku jiran tetangga dari negara Malaysia menumpang bangga kerana di Asia Tenggara, bukan dari negara Barat Eropah yang mereka sering lihat kita ini negara Asia, negara yang kurang maju tapi sebenarnya mereka silap dan mereka salah. Pembangunan kemajuan teknologi militer sentiasa di-upgrade, terutama dari negara teman-teman Indonesia. Tahniah sahabat, semoga teknologi ini akan dikongsikan bersama, akan berlakunya transfer of teknologi, usaha sama, gabungan dari pelbagai negara-negara Asia Tenggara demi membangunkan teknologi militer dan kemodenan pertahanan serantau Asia. Mudah-mudahan Okey, kita sama-sama doakan guys. Jangan ada perasaan hasad, dengki ataupun ejek mengejek, menghina. Itu bukan sikap ataupun manusia yang normal, yang akalnya waras ya. Itu adalah netizen dan golongan-golongan yang akalnya enggak waras, tidak mau menerima, tidak boleh terima dan apa saja. Jadi guys, seperti biasa, sekiranya teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, sila share di ruangan komen. Kita bincang dan bahas sesuatu yang positif, gak ada salahnya guys. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih kerana sudah nonton video kali ini bersama Bang Li. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures guys. Assalamualaikum. Bye-bye.